Kawan-kawan yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa habaib itu saudara kita semua, ya. Terlepas adigang-adigungnya, terlepas kejumawaannya, terlepas kesongongannya, terlepas merasa paling mulianya, habaib itu tetap saudara kita. Maka kita harus menyayangi mereka. Ibarat kata ada pohon, ada Habib yang lagi tidur di bawah pohon. Pohonnya mau jatuh, dibangunin, bebe, bangun beb, pohonnya mau jatuh. Ternyata nggak mau jatuh saking lelap. Maka bagaimana cara kita menyelamatkan habaib yang akan kejatuhan pohon? Habibnya lagi tidur, terbuai dengan pujian. Caranya pegang kakinya, lalu seret, lemparin, benturin ke tembok. Biar bangun. Jadi meskipun itu menyakitkan, tapi itu menyelamatkan ya. Nah, jadi kalau dibangunin baik-baik susah, tendang aja itu mukanya itu, biar bangun. Minimal kan dia selamat, nggak kejatuhan pohon. Meskipun menyakitkan, tapi menyelamatkan. Nah, si Kabib-Kabib ini lagi terbuai larut dalam marketingnya, sanjungan-sanjungnya, kemuliaan-kemuliaannya. Jadi mereka ini harus kita bangunkan. Ya gitu caranya. Ini habaib yang larut ya, karena banyak habaib yang nggak larut, yang tawaduk banyak. Maka kita tidak membahas habaib yang soleh. Ini mereka-mereka nih yang begundal-begundal ini. Kalau terlalu tidurnya lelap, minimal kita siram airnya pakai air ember. Plus tuh rumahnya mau jatuh tuh, yuk kabur baby. Jadi guys, intinya Mahesa ini mencerdaskan. Meskipun sakit, kritikannya ini, cuman ini menolong guys, itu intinya. Kalian jangan salah paham dulu. Hatinya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, di sini harus on cam, Bang. Kalau nggak on Ya, cam ya, cuma ya. 2 menit. Iya, iya. Ya, Assalamualaikum Bang Mahesa. Salam Waalaikumsalam. kenal. Siap, Bang. Assalamualaikum Bang Jaki, Cianjur, salam kenal. Saya hanya ini Bang Mahesa ya. Saya sering ngikuti konten-konten Bang Mahesa. Kalau Bang Jaki belum tuh, saya belum pernah mengikuti live-nya. Mukibin dia mah, Pertama-tama. Pak. Mukibin. Cuma Mukibin cerdas dia, Pak. Mukibin cerdas. Ya, terima kasih saya sudah dibolehkan masuk, cuman sebentar saja. Oh, boleh. Lama juga boleh. Ya sebagai orang Islam abal-abal rendahan yang jauh lah dari ilmunya dari abang-abang ini. Aduh, saya terus terang salut sekali. Saya tahu Tanara. Jadi Cilegon, Serang yang saya tahu ini hanya di kota, hanya di wilayah alun-alun dengan masjidnya. Ternyata Tanara itu jauh di utara dekat laut, dan itu ternyata juga ulama-ulama host, bener ulama sakti semua. Pak, dan Siap. ulama Tenara lah yang meresolusikan melawan Belanda waktu itu. Ulama Tenara namanya Syekh Abdul Karim, Betul, pamannya Syekh betul. Nawawi. Kalau yang itu yang di Saudi yang Al-Bantani yang Syekh Nawawi. Nawawi ya. Syekh Itu Nawawi. Tanara atau mana Bang Tanara. Maisa? Tanara. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Terus terang nih, kalau saya deket Bang Maisa ya, saya kepingin sekali. Walaupun Nih, Kiai Tenara nih luar biasa akhlak nih. Akhlak Kiai Tenara nih saya lihatin ya. Nih akhlak Kiai Tenara. Nih saya lihatin nih akhlak Kiai Tenara. Bentar saya balik kamera dulu. Luar biasa lah ulama Tenara itu. udah Bang, jangan yang Tuh yang tua sepintas. tuh. Tuh yang tua tuh, berdiri Bang Maisa, tuh. itu saya sepintas saja udah tahu. Tuh, Sepintas Mama saja udah Humed, tahu. Mama Humed Udah berdiri, nggak diajak ngomong, nggak disuruh duduk, gitu. Aduh, mohon Luar maaf, biasa Bang. ya. Saya bener-bener yang tadinya mau berbaik sangka, ya sudahlah, ini kita kan cukup dibatasi dengan nasab. Tetapi karena bicaranya itu selalu bahkan lebih cenderung mengintimidasi Nabi yang sudah tidak ada, yang kita agung-agungkan, benar-benar dihina setiap saat atas nama Enggak, Habibnya Pak. itu. Gimana? Enggak, Pak. Jadi gini ya, kalau Ya, siap. komentar, coba di mute dulu biar nggak mendal.
jadi gini, pada sakit hati ya, ngelihat Mama Humaid Aryani seperti itu gitu, berdiri nggak diminta duduk, diajak bareng-bareng gitu ya. Padahal berdirinya itu kan karena menyambut waktu itu ya. Justru disitulah hebatnya ulama Tanara. Beliau menunjukkan ke kita, mengajari kita bagaimana akhlak seorang ulama. Beginilah akhlak seorang ulama gitu loh. Ya, karena mungkin walau secara usia beliau paling sepuh, bahkan secara ilmu pun ya beliau tidak kalah gitu ya dengan mereka-mereka. Tapi beliau ingin menunjukkan. Nah, disitulah kita melihat bahwa kualitas ulama Tanara jauh lebih hebat. Jadi, sebagian orang mungkin ada yang melihatnya miris, tapi saya melihatnya bangga punya ulama seperti Mama Humaid Aryani. Beliau itu Muhyiddin Habib Rizik memang. Mama Humaid Aryani itu Muhyiddin Habib Rizik. Dan semoga ini jadikan pelajaran ya buat HRS semua yang ada di situ. Begitulah cara ulama itu loh. Ada sebuah ungkapan begini Pak, dilalatul hal afsahu min lisanil maqal. Nah, disitulah Mama Humaid Aryani ulama Tanara Endor membuktikan akhlaknya. Itu luar biasa, Ya, saya bangga. ya. Semua yang disampaikan Bang Maesa terus terang saya paham betul. Tetap termasuk sesepuh-sesepuh, ada kisahnya Jenderal Ahmad Yani yang menghadap ke Kiai Sepuh Nahdlatul Ulama, nggak tahu, lupa saya kisahnya Kiai siapa, disuruh menanyakan ini habaib ini bagaimana mau dipulangkan, ternyata juga tidak diperbolehkan, barangkali bisa ikut mensiarkan Islam, ikut membantu ngaji, tetapi ternyata seperti yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya belum pernah melihat kelakuan Habib ini yang mau mengajari anak-anak kecil. Di kampung saya ngaji gratis Bang Maesa ya. Ngaji gratis, ngaji itu paling bantuin kalau cewek beliin sabun, beliin lampu tempel kalau di kampung saya. Nah, saya belum pernah itu Habib-habib yang mau bersosialisasi dengan peduli dengan lingkungan kita. Ada bahkan ada saya kenal banyak habaib yang seperti itu. Jadi bahkan keluar biaya ada. Ya. Nah, gini Bapak, gini ya. Siap. Ketika masalah nasab lah, ketika pikiran kita positif, maka kita akan dipertemukan dengan habaib yang positif-positif. Jadi alhamdulillah sampai detik ini Bapak ada Habib Idrus dari Tuban tapi tetap di Tanggul. Itu luar biasa, beliau keluar duit dakwanya Pak, dari gardu ke gardu, dari pos ke pos, pakai duit. Ada Habib Idrus Al Idrus, itu dakwah pakai duit di pedalaman. Cuma Habib yang begitu enggak nampak karena mereka ingin menunjukkan akhlak, mendidik umat. Jadi mereka tidak ingin dipublikasikan. Akhirnya memang yang nampak ini Habib yang arogan. Tapi bahwa kalau ada yang bilang tidak ada Habib yang soleh yang begitu, yang mau ngajar ngaji tanpa, bahkan ada yang ngajar ngaji keluar duit, ada. Makanya kita tidak membicarakan itu, artinya kita sampaikan ada. Pak, Terima kasih sekaligus di forumnya Bang Maesa ini dapat wawasan. Ya, dapat wawasan dan mohon maaf, saya langsung gitu, Bang, saya orangnya kalau pandangan saya itu salah dan ada yang membenarkan, walaupun saya ini usianya juga udah tua, saya tidak akan segan-segan meminta maaf. Ya memang. Nah, saya tambahin Pak. Saya tambahin. Ada Habib Idrus Al Idrus itu yang membela mati-matian nasab Wali Songo dan durianya, bahwa duriah Wali Songo itu tersebar luas di Pulau Jawa khususnya. Di Pulau Jawa itu terlepas. Jadi Habib Idrus Al Idrus ini amanat wasiat dari orang tuanya. Jadi ayahnya Habib Idrus Al Idrus ini memberikan wasiat. Jadi waktu itu kuliahnya di Jogja, di Jawa. Kata ayahnya begini, terus awas kamu di Jawa, banyak duriah Wali Songo di sana. Hati-hati kamu harus jaga adab, jagalah kepada duriah Wali Songo. Mereka sama dengan kita. Awas, hati-hati. Bahkan tidak tanggung-tanggung Habib Idrus Al Idrus itu demi membela nasab, duriah Wali Songo, sampai terjadi mubahalah dengan
Habib yang menjadi sumber petaka ini namanya Habib Alidin, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sumber pertamanya awalnya Habib Alidin. Nah, itu sampai mubahalah membela Dzurriyyah Wali Songo. Kita biar objektif dan adil bahwa tetap kita sampaikan ada habaib. Artinya begini Bapak, kita itu tidak generalisasi dan kita tidak membenci suatu ras gitu. Tapi yang kita lawan ini adalah arogansi ya oknum habaib. Baru tahu ya Bapak ya? Ya, Ada, saya Pak. baru tahu. Soalnya Pak. di Tuban nggak ada. Saya itu kadang-kadang nggak enak manggil abang-abang ini yang paham agama itu. Oh, Biasanya di kalau di Pekalongan ada Habib Lutfi yang membela Jangan, Bang. Dzurriyyah Wali Songo. Saya saya biasa kalau manggil orang-orang muda yang ngerti agama itu, kalau di tempat saya itu Gus biasanya. Jadi Oke, ya silakan. Jadi gini, Pak, Gus, ya, ya. bahwa ini terlepas soal kisru pembelokan sejarah, tapi kalau berbicara nasab Dzurriyyah Wali Songo itu anak-anaknya dibela mati-matian sama Abah Lutfi, dan konsekuensinya Abah Lutfi banyak dimusuhi oleh oknum habaib. Saya kok kurang paham ini. Saya menjadi miss itu kalau dengan Habib Lutfi itu. Bagaimana ceritanya Gus Mahesa? Yang berita yang saya terima kan pembelokan sejarah dan segala sesuatunya itu kan, ya itulah yang mengakibatkan saya berpikir bahwa negara ini mau diamankan. Di antaranya juga dia menanam mengganti makam-makam. Jadi nanti di generasinya tuh, ini loh leluhurmu yang harus kau bela, bahwa negara Indonesia itu miliknya Yaman. Mereka Yaman bertarung dengan penjajah. Ini buktinya, dan itu semuanya disponsori oleh Habib Lutfi. Mohon maaf, ini yang saya terima ya, Gus Mahesa, Gus Zaki. Jadi kenapa Gus Mahesa bisa memberi keterangan bahwa Abah Lutfi itu justru membela Wali Songo? Gimana penjelasannya Gus Siap. Mahesa? Siap. Kan saya lagi ngomong membahas nasab Wali Songo. Abah Lutfi itu dari panggung ke panggung sering menjelaskan Dzurriyyah Wali Songo atas keberadaannya. Nah, itu kan banyak itu di YouTube, termasuk kemarin hadir acara Haul Maulana Yusuf di Banten. Itu Abah Yusuf, pemateri utamanya, penceramah utamanya. Itu Abah Lutfi mah kalau berbicara nasab Dzurriyyah Wali Songo itu udah nggak kehitung, dan pergerakan di belakang layar juga real lah, karena komunikasinya bagus lah dengan keluarga Kesultanan Banten Abah Lutfi. Adapun terkait pembelokan sejarah itu kita tawakuf begini Pak. Kita belum menerima data valid atas keterlibatannya Abah Lutfi. Kita juga tidak membela karena tidak punya argumen. Maka kenapa kita diam? Saya diam. Begini, kalau datanya dari pembenci, kalau kritikan terhadap Abah Lutfi ini datang dari pihak Kiai Maduddin, saya nggak langsung percaya Pak. Kita analisa dulu benar apa tidak valid. Maka sampai detik ini saya tidak pernah membela Abah Lutfi, saya pun tidak mengkritisi soal masalah pembelokan. Karena berita di medsos itu ya namanya berita Pak. Kecuali beritanya itu misalnya mantan asisten keterangan, mantan pengawal. Lah kalau datangnya dari Fuad Pleret, dari yang lainnya, mohon maaf saya tidak taslim. Dan kemarin juga ada Gus Arya ya yang menantang siapa yang bisa membuktikan atas keterlibatannya Abah Lutfi dalam pembelokan sejarah, membangalawikan makam, saya akan kasih mobil. Nah, jadi nanti itu dengan Gus Arya saja adu argumennya. Sekali lagi Bapak, saya tidak membela, tapi mengkritisi Abah Lutfi sayanya nggak punya data. Saya pantang Pak, mengkritisi tokoh kalau tidak memiliki data. Gitu Bapak ya. Ya, terima kasih Gus Mahesa ya atas penjelasannya tentang Abah Lutfi.